Oke, selamat datang di praktikum pengujian sensoris. Perkenalkan, nama saya Rafael Evan Wiriawan dari Teknologi Pangan 2019, NIM 230200119140080. Di sini saya akan melakukan uji ranking dari 5 susu coklat yang berbeda, dan saya akan mengurutkan mana yang paling saya sukai dari parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur atau untuk minuman ini kekentalannya. Baik, saya akan mulai dulu dari kode 115, yaitu Frisian Flag. Sebelumnya saya akan minum air dulu untuk menetralkan mulut saya. Baik, ini kode 115. Nah, untuk selanjutnya susu Indomilk dengan kode 236. Saya akan berlanjut lagi ke susu Real Good dengan kode 199. Nah, untuk berikutnya saya akan mencoba susu Denkau dengan kode 610. Dan yang terakhir itu ada Ultra Milk dengan kode 843. Baik, sekian percobaan yang telah saya lakukan. Baik, saat ini saya akan membahas hasil yang telah didapat dari uji ranking yang telah saya lakukan sebelumnya. Di uji ranking itu bisa kita sebut sebagai pengujian oleh panelis yang mengurutkan produk atau sampel berdasarkan atribut sensorisnya. Tujuannya yaitu agar sampel dapat diurutkan sesuai kesukaan konsumen terhadap atribut sensoris seperti rasa manis, kekuatan dari flavor, aroma, warna, dan tekstur atau kekentalan dari produk. Untuk yang pertama, saya membahas tentang rasa manis dari susu coklat ini. Jadi tingkat kemanisan dari yang paling kuat telah saya urutkan sebagai berikut. Yang pertama ada Ultra Milk, terus selanjutnya ada Denkau, yang ketiga ada Frisian Flag, dan keempat ada Real Good, serta terakhir itu ada Indomilk. Kekuatan rasa manis ini tergantung pada kandungan gula yang ditambahkan. Susu kemasan komersial ukuran 200 hingga 250 ml dengan merek yang beragam itu bisa mengandung gula hingga 26 gram per kemasannya. Variasi jumlah gula tersebut dapat memengaruhi atribut sensoris rasa yang nantinya akan berdampak pada kesukaan konsumen terhadap rasa susu. Rasa khas susu juga bisa dipengaruhi oleh kadar gula susu. Jadi gula susu ini merupakan laktosa yang berupa disakarida, namun memiliki kemanisan rendah, jadi tidak terlalu berpengaruh pada atribut rasa manis dalam percobaan ini. Nah, kemanisan itu bisa dipengaruhi oleh banyaknya air yang terkandung serta padatan lain sehingga mengubah konsentrasi gula dan intensitas rasa manisnya. Rasa coklat susu juga telah saya urutkan dengan tingkat intensitas rasa sebagai berikut. Yang pertama ada Real Good, lalu yang kedua ada Indomilk, yang ketiga ada Frisian Flag, yang keempat ada Denkau, dan yang kelima itu ada Ultra Milk. Rasa coklat ini disebabkan oleh perisa yang ditambahkan. Kemudian selain perisa, bubuk kakao yang ditambahkan juga berperan dalam meningkatkan intensitas rasa coklat susu. Bubuk kakao ini berasal dari biji kakao yang mengandung gula reduksi serta asam amino pembentuk rasa khas dari coklat. Intensitas rasa coklat yang kuat pada susu Real Good diduga karena kandungan perisa serta bubuk kakao yang tinggi dalamnya. Untuk yang selanjutnya itu ada aroma. Tingkatan aroma yang terkuat menurut penilaian saya yaitu yang pertama ada Real Good, kemudian yang kedua ada Frisian Flag, lalu yang ketiga ada Denkau, keempat ada Indomilk, dan yang kelima ada Ultra Milk. Tingkatan ini muncul karena adanya perbedaan dari aroma khas susu dan aroma coklat yang dihasilkan oleh bahan tambahan seperti perisa dan kakao. Aroma khas susu pada susu sapi muncul karena kandungan senyawa spesifik yang bersifat volatil dan
Lainnya dapat terjadi akibat proses pemanasan seperti pengolahan susu dengan ultra high temperature. Dengan begitu, perbedaan aroma khas susu dipengaruhi oleh lamanya pemanasan dan juga kandungan susu yang digunakan pada masing-masing produk. Intensitas aroma coklat pada susu juga dipengaruhi oleh proses pengolahan pada kakao yang digunakan, seperti lamanya waktu pemanasan dan suhu yang digunakan. Aroma khas coklat ini muncul akibat kandungan senyawa peptida, gula reduksi, serta quinone hasil dari reaksi Maillard. Senyawa yang memiliki kontribusi terbesar dari reaksi yang terjadi yaitu pirazin karena memiliki sifat yang non-volatil. Atribut sensoris berikutnya yang ingin saya bahas yaitu kekentalan, di mana tingkatan yang saya dapat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada real good, kemudian yang kedua ada Frisian Flag, ketiga ada Denkau, lalu keempat ada Ultra Milk, dan kelima ada Indomilk. Kekentalan pada susu atau bahan cair lainnya dapat diketahui dengan daya mengalirnya, di mana cairan dengan kekentalan yang lebih tinggi akan lebih sulit untuk mengalir. Perbedaan pada kekentalan ini sangat mencolok di antara masing-masing merek susu. Pada susu Real Good dapat dirasakan ketebalan dari cairan susu saat mengalir di mulut hingga memasuki kerongkongan. Kekentalan ini dipengaruhi oleh perbandingan kadar air dengan total padatan yang larut dalam produk susu tersebut. Diduga bahwa bahan tambahan yang ada pada susu Real Good memiliki kandungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk susu lainnya. Bahan tambahan tersebut dapat berupa bubuk susu, perisa, gula, ataupun bubuk kakao, sehingga selain meningkatkan intensitas kekentalan, dapat juga meningkatkan intensitas rasa serta aroma. Bahan tersebut akan menyatu bersama air dan larutan yang terbentuk akan memiliki kepekatan Bahan tersebut akan menyatu bersama air dan larutan yang terbentuk akan memiliki kepekatan yang tinggi. Jumlah padatan alami susu juga dapat mempengaruhi kekentalan seperti lemak, protein, dan laktosa, sehingga jenis susu yang digunakan pada masing-masing produk akan sangat berpengaruh. Atribut sensoris yang terakhir yaitu warna coklat dari masing-masing produk susu yang telah saya urutkan menjadi seperti berikut. Yang kesatu ada Real Good, kemudian kedua ada Frisian Flag, lalu ketiga ada Denkau, dan keempat ada Indomilk, serta yang terakhir kelima ada Ultra Milk. Susu Real Good memiliki warna coklat yang pekat dan lebih gelap dari warna produk susu lainnya. Hal yang paling mungkin terjadi adalah penggunaan bubuk kakao yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Penggunaan bubuk kakao ini menyebabkan jumlah air yang lebih rendah sehingga warna akan lebih pekat. Warna coklat pada bubuk kakao dihasilkan oleh reaksi Maillard, kemudian terbentuk pigmen melanoidin atau pigmen yang berwarna coklat. Selain itu, kecerahannya dipengaruhi oleh jenis kakao yang digunakan, di mana kakao yang terfermentasi akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Kesimpulan untuk praktikum ini adalah uji ranking dilakukan untuk mengurutkan tingkat atribut mutu sensoris dari produk yang spesifik namun memiliki merek yang berbeda. Ranking produk tertinggi berdasarkan atribut rasa manis yaitu susu Ultra Milk karena tingkat kemanisan yang kuat dan rasa susu yang kuat. Kemudian ranking produk tertinggi berdasarkan atribut rasa coklat adalah Real Good karena memiliki rasa coklat yang pekat. Selanjutnya ranking produk tertinggi berdasarkan atribut aroma adalah Real Good karena memiliki aroma susu serta coklat yang tajam. Berikutnya ranking produk tertinggi berdasarkan atribut kekentalan adalah Real Good karena memiliki kesan tebal saat mengalir di mulut. Dan yang terakhir adalah ranking produk tertinggi berdasarkan atribut warna yaitu Real Good karena berwarna gelap dan pekat. Jadi sekian untuk pembahasan saya pada ujian ranking. Semoga bisa diterima dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih.